memperiksa. Dia pernah periksa kok, minta kurang ke jeli makau. Masalah nih, bas letak betul mana, letak betul di demi tinggalin wajib dengan. Wadidaw, nih pegawai apotik dikasih hati sama bosnya malah minta jantung. Seorang karyawan di salah satu apotik di Kabupaten Sidrap ini viral di media sosial karena terciduk menggelapkan uang cekiders. Pemilik apotik akhirnya menemukan uang yang disembunyikan di dalam celananya tuh. Uang ratusan ribu rupiah dari hasil penjualan di apotik ini sengaja ditilep setiap harinya. Usut punya usut, karyawan apotik ini mengaku bahwa telah menggelapkan uang sebanyak 300.000 hingga 500.000 rupiah setiap hari selama 2 tahun bekerja. Waduh, kalau dihitung lumayan juga tuh cekiders. Karena sudah ditipu, maka pemilik apotik meminta kepada karyawannya untuk mengganti kerugian atas penggelapan uang mencapai 360 juta rupiah. Bentar dulu cekiders. Ternyata hasil penggelapan uangnya diduga dipakai buat kesenangan pribadi tuh. Mulai dari membeli ponsel, tanah, hingga mobil. Waduh. Maling motor terekam beraksi di kawasan perumahan Arca Manik, Kota Bandung, cekiders. Si maling terlihat berhasil membawa motor dengan cara didorong bersama rekannya. Di waktu yang sama, ternyata satpam dan pemilik motor langsung sadar dengan aksi pencurian itu. Tak mau buang waktu, maka si maling langsung dicegat oleh satpam lainnya yang tengah menunggu di gerbang. Adegan tarik-menarik antara si maling dan satpam mewarnai kejadian tersebut. Tanpa mau ambil resiko, maka si maling langsung kabur meninggalkan motor curiannya. Lain nasib, lain cerita cekiders. Motor yang diparkir di depan ruko ini jadi sasaran empuk bagi komplotan maling motor. Dalam hitungan detik, motor pun berhasil dibawa kabur tanpa disadari pemiliknya. Nggak cuma motor aja kena embat sama si maling cekiders. Helm pun kini juga jadi sasaran nih aksi pencurian. Nggak percaya? Lihat aja nih cekiders. Motor yang berada di parkiran, helmnya dicolong maling. Dalam sekejap, helm itu berhasil dibawa kabur. Di Sidoarjo, pencurian sepeda motor dengan modus hendak sholat terekam CCTV di Masjid Desa Bungur. 4 kawanan pelaku datang dengan berboncengan 2 sepeda motor dan langsung menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Saat kejadian, pemilik motor sedang sholat subuh berjamaah. Warga sempat mempergoki pelaku saat mendorong motor, tetapi tidak curiga karena pelaku memakai sarung seperti layaknya orang yang habis selesai sholat di masjid. Itu pun ya kita tidak tahu, namanya juga pencurinya itu sama kayak kita yang jamaah sholat kayaknya. Mereka bertopi, berpeci, pakai sarung, naik motor ya. Kita semua yang marbotnya aja kayaknya itu tahu dia itu datang, tapi ya nggak mengira kalau itu mau mencuri. Selain membuat laporan ke polisi, pemilik motor juga menyebarkan rekaman CCTV ke media sosial agar identitas pelaku yang diduga masih anak-anak remaja dapat tertangkap. Dari Sidoarjo dan Tangerang, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, perjalanan komuter lain di stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten mengalami gangguan. Gangguan tersebut disebabkan karena adanya komuter lain yang tersangkut kawat di perlintasan antara stasiun Pondok Ranji dan Kebayoran Lama. Komuter lain di stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten tiba-tiba terhenti. Terhentinya komuter lain ini dikarenakan adanya komuter lain lainnya yang tersangkut kawat di perlintasan antara stasiun Pondok Ranji dan Kebayoran Lama. Akibat gangguan ini, penumpukan penumpang pun terjadi baik di stasiun Pondok Ranji maupun stasiun lainnya. Tidak hanya itu, perjalanan komuter lain dari arah stasiun Kebayoran Lama menuju stasiun Serpong maupun arah sebaliknya juga mengalami penundaan jadwal keberangkatan karena terpaksa menggunakan satu lajur. Ini tiba-tiba keretanya berhenti, terus kurang tahu sih kalau alasannya kenapa. Terus kalau yang mau ke arah Rangkas Bitung tuh dipindahin ke peron 2, cuman karena rame banget, jadi aku pilih keluar dulu aja, cari makan juga. Akibat kejadian ini, para penumpang pun terpaksa mencari alternatif kendaraan lainnya untuk dapat melanjutkan perjalanan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di gedung Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang. Operasional rumah sakit dihentikan untuk sementara waktu dan ratusan pasien dievakuasi ke sejumlah rumah sakit lain. Ledakan di Rumah Sakit Semen Padang menyebabkan 102 orang pasien yang sedang menjalani perawatan dipindahkan ke sejumlah rumah sakit lain. 2 pasien mengalami luka akibat serpihan kaca akibat ledakan tersebut. Operasional rumah sakit juga dihentikan sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Seluruh pasien rawat inap kita evakuasikan dulu ke rumah sakit terdekat yang bisa melanjutkan pelayanan pasien. Karena yang utama saat ini adalah keselamatan pasien. Kemudian untuk di IGD, alhamdulillah bisa dilakukan pelayanan. Kemudian di poliklinik juga sedang berlangsung, semuanya sudah kita evakuasi. Jadi perlu saya luruskan dulu bahwa di sini bukan bom, ya tidak ada terjadi bom. Nah itu perlu diluruskan supaya masyarakat jangan khawatir. Apa yang dilakukan sekarang ini adalah mengevakuasi pasien. Sejumlah ruangan di Rumah Sakit Semen Padang ambruk setelah insiden ledakan di lantai 7. Dugaan sementara ledakan terjadi di outdoor sentral AC. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hujan deras merendam ribuan makam di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat terendam air, pemakaman tidak bisa menerima penguburan jenazah. Ribuan makam yang berada di Taman Pemakaman Umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa siang terendam air hujan setinggi 30 cm hingga 1 meter. Lebih dari 9.700 makam yang berada di dataran rendah ini terendam air hujan yang turun sejak Selasa pagi. Sebelumnya telah direncanakan pengurukan tanah makam di dataran rendah, namun belum dilakukan. Sementara petugas melakukan penyedotan terhadap makam terendam dengan menggunakan 2 pompa. Dia lebih rendah daripada lahan yang lain, di antaranya itu 3 blok ya. Kalau ada genangan kan yang jelas nggak layak ya, jadi tidak kita gunakan. Udah ngundang juga ahli waris bahwa di sini akan ada peninggian makam di lokasi ini. Akibat terendam air, pemakaman tidak bisa menerima penguburan jenazah. Untuk sementara waktu, penguburan jenazah dialihkan ke TPU sekitar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Di Amerika Serikat, relawan Ganjar Mahfud menggelar acara Warung Demokrasi yang berlangsung serentak di 5 kota. Kegiatan Warung Demokrasi relawan Ganjar Mahfud di Amerika Serikat digelar melalui hajatan rakyat yang berlangsung serentak di 5 kota, yaitu Texas, Oregon, Georgia, Illinois, dan New Hampshire. Acara berlangsung dengan format hybrid, yaitu daring dan luring yang dihadiri diaspora dari berbagai kota di Amerika Serikat, Afrika, dan Timur Tengah. Peserta kegiatan juga dihibur oleh kehadiran James F. Sunda dan Clarissa Tamara, violis muda asal Indonesia yang memegang rekor dunia sebagai pemain biola tercepat.
Kegiatan yang diprakarsai USA for Ganjar Mahfud ini bertujuan untuk menyambut pesta demokrasi yang di Amerika dimulai lebih awal, yaitu pada tanggal 4 Februari. Pada kesempatan tersebut, para relawan sempat berdiskusi dan menyampaikan aspirasi kepada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat para relawan diaspora yang terus menggaungkan dukungan. Nah, rasa-rasanya juga dari sebelah membawa agenda-agenda yang saya kira agak berbahaya untuk demokrasi. Maka mulai ada penekanan-penekanan secara sistematis dan ini perlu kita lakukan tindakan respon yang baik. Maka saya titip pada kawan-kawan dimanapun berada, sampaikan sama kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk teguh pada pendirian, untuk yakin, dan kita bergerak terus sampai tanggal 14 Februari nanti. Salam saya untuk seluruh teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyampaikan pesan kepada relawan bahwa Ganjar Mahfud merupakan pilihan yang tepat karena rekam jejaknya yang terbukti. Pemimpin itu kan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, paslon 3 itu secara kapasitas itu memadai, baik bukan memadai, dan sangat baik, terbaik daripada yang ada. Ya Pak Ganjar secara edukasi bagus, secara pengalaman pernah anggota DPR 10 tahun, Gubernur Jawa Tengah juga 10 tahun, provinsi terbesar nomor 3 di Indonesia. Pak Mahfud akademis sangat baik, pengalaman malah ada tambah yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ya, tahun 2008 sampai 2013. Jadi kalau kita compare dari sisi kapasitas, paslon 3 yang terbaik. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud USA sekaligus Ketua Direktorat Relawan, Sri Fitz mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menghargai asas luber dan jurdil pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah bertemu Mensesnek Pratikno untuk dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi terkait rencana pengunduran dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 melakukan safari politiknya di Cirebon pada Selasa siang kemarin. Mahfud MD berkunjung ke Ponpes Babakan Ciwaringin dan bertemu sejumlah tokoh ulama di Ponpes Ciwaringin. Bahkan Mahfud juga menyempatkan diri ke Padepokan Anti Galau di Kecamatan Mundu dan bertemu dengan pimpinan Padepokan Anti Galau, Ustadz Ujang Bustami. Saat ditanya terkait rencana pengunduran dirinya, Mahfud mengaku telah bertemu dengan Mensesnek Pratikno untuk meminta bertemu Presiden Jokowi terkait rencana pengunduran dirinya. Mahfud mengatakan pengunduran dirinya dilakukan dengan penuh kehormatan terhadap Presiden. Saya sudah menemui Mensesnek Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan saya bertemu dengan Bapak Presiden. Karena dulu saya diangkat dengan penuh kehormatan, juga harus memberitahu dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik saya. Belum bisa dipastikan kapan pengunduran diri Mahfud MD dari Kabinet Jokowi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan suasana rapat kabinet sudah tidak nyaman. Hasto mengaku mendapat testimoni dari Menteri Sosial Tri Risma Harini yang merupakan kader PDI Perjuangan. Suasana tidak nyaman dalam Kabinet Presiden Joko Widodo disampaikan Hasto Kristianto di Media Center TPN Ganjar Mahfud di Jakarta. Hasto mengaku mendapat testimoni dari Menteri Sosial Tri Risma Harini yang mengungkapkan pemeriksaan terhadap menteri diperketat ketika hendak mengikuti rapat dan membuat menteri-menteri menjadi tidak nyaman. Tidak hanya suasana ketidaknyamanan, Hasto juga menduga terjadi fragmentasi di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Fragmentasi dipicu pertanyaan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berpihak dan ikut kampanye. Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri.
Hasto juga menyinggung langkah Presiden yang gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud menyebut sebagai penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan Raskin. Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Hasto lantas meminta kepada Jokowi agar benar-benar fokus saja dengan tugas-tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dipo Andi, iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dan tim kuasa hukumnya meminta Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengawasi kasus yang menjeratnya terkait pernyataan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Selain itu, Aiman juga mengadukan penyidik Polda Metro Jaya ke Kompolnas karena melakukan penyitaan telepon genggamnya. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi kantor Kompolnas di Jakarta Selatan. Aiman datang untuk mengadukan soal telepon genggam pribadinya yang disita oleh penyidik. Selain telepon genggam, polisi juga menyita alamat email, akun WhatsApp, dan juga Instagram. Menurut kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, mengatakan penyitaan tersebut telah melanggar hukum. Terlebih saat ini kapasitas Aiman sebagai saksi, meski Polda Metro Jaya mengaku telah mengantongi izin dari PN Jaksel terkait pernyataan itu. Ada surat penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, perintah izin penyitaan dari pengadilan, tapi di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut hanya satu yang diizinkan, barang bukti, yaitu handphone yang dimiliki oleh saudara Aiman. Namun untuk 3 barang bukti lainnya tidak diberikan izin dalam surat izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini juga perlu dicatat. Dengan disitanya barang-barang pribadi Aiman, dikhawatirkan akan membongkar identitas narasumber Aiman terkait dugaan ketidaknetralan aparat pada pemilu 2024. Dikarenakan Aiman sebagai jurnalis memiliki hak tolak untuk tidak memberikan identitas narasumber. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar sholawat Persatuan Indonesia di lapangan Panahan Stadion Pekansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sholawat yang dihadiri ribuan warga tersebut diharapkan semakin menguatkan rasa persatuan antar sesama di tengah perbedaan pilihan politik. Ribuan jemaah menghadiri sholawat Persatuan Indonesia Partai Perindo di lapangan Panahan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga tampak khusyuk saat melantunkan doa dalam sholawat yang dihadiri calon wakil presiden 2024 Mahfud MD, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Habib Sheikh bin Abdul Qadir Assegaf, dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. Iya, pesannya itu tadi, jangan suka bertengkar karena perbedaan politik, kemudian tirulah cara-cara Nabi. Kita tadi kan baca sholawat Nabi dari awal sampai akhir. Itu maksudnya untuk meniru cara hidup Nabi, cara memimpin, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai teman, Nabi sebagai kepala negara, ada dicontohkan tadi semua di situ. Ya, intinya dalam situasi politik yang seperti ini kita perlu sekali untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan kedamaian sehingga persatuan lebih baik. Makanya kita sebut sholawat Persatuan Indonesia. Sholawat bersama ini diharapkan bisa menciptakan kesejukan dan kedamaian dalam bermasyarakat meskipun berbeda pilihan politik. Tujuannya adalah kembali kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan masa kampanye ini kita bertujuan beritikad supaya kampanye bisa damai, pemilu bisa dilaksanakan dengan damai. Maka dari itu kita di Kabupaten Bogor mengajak semua masyarakat untuk sama-sama menjaga persatuan dan ingat bahwa kita adalah teman, kita adalah keluarga dalam satu agama. Tausiah sholawat turut mengingatkan masyarakat untuk berani menggunakan hak suara dalam melahirkan pimpinan yang tepat untuk kemajuan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jelang pemilu 2024, Partai Perindo secara masif mengajak seluruh warga yang memiliki hak pilihnya untuk tidak golput. Tata cara pencoblosan surat suara juga disosialisasikan agar masyarakat teredukasi dengan baik. Hujan tidak menjadi halangan bagi warga di kawasan Jalan Patmo Susastro, Surabaya menyambut kedatangan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 nomor urut 1, Angela Tanusudibyo. Kehadiran wakil menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju ini untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga, sekaligus mensosialisasikan program dan visi misi Partai Perindo dalam membangun Indonesia sejahtera. Warga juga disosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara yang akan digunakan nanti di bilik suara tempat pemungutan suara. Dan kami mengingatkan untuk agar warga tidak golput. Tanggal 14 Februari 2024 inilah waktunya seluruh warga Indonesia untuk mencoblos, memilih pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan hati nurani mereka, untuk menjadi wakil mereka, bekerja bagi mereka untuk masa depan Indonesia. Sementara itu, tim kampanye caleg DPR RI Dapil Jatim 1 nomor urut 1, Angela Tanusudibyo, menyapa warga Desa Tanjak Wagir, Krembung, Sidoarjo. Bersama caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Jatim, Teguh Setiawan, warga diajak untuk memilih dan mencoblos Angela Tanusudibyo sebagai calon anggota DPR RI dalam pemilu 14 Februari mendatang. Partai pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ini juga menggelar bazar murah minyak goreng untuk membantu warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah bertemu dengan ribuan massa. Dalam kampanyenya, Caimin mengkritisi pemerintah yang memanfaatkan kekuasaannya dengan membagikan sembako di masa kampanye. Sementara calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui kaum milenial di kota Cirebon, Jawa Barat. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Caimin bertemu dengan ratusan relawan dan kader Partai Kebangkitan Bangsa dan Nasdem. Di hadapan pendukungnya, Caimin meminta agar para kader tidak takut terhadap tekanan bila menemukan kecurangan. Tidak hanya itu, Caimin juga menyinggung pemerintah yang menggunakan abuse of power-nya. Insya Allah Jawa Tengah akan mengagetkan hasil pemilu 14 Februari yang akan datang. Pak, terkait gerakan Pajari Pak yang masih ramai di ini Pak. Apapun yang didukung oleh masyarakat kita harus hormati. Itu aspirasi masyarakat. Kita lihat saja. Tapi yang jelas kita ingin perubahan ini benar-benar nyata. Sementara calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui kaum milenial di kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerap berbagai aspirasi kaum muda, khususnya di bidang seni, UMKM, hingga influencer. Selain itu, terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto kemarin, Gibran mengaku tidak tahu. Pak, minta tanggapan soal kemarin Mas pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Mas. Makan bakso Mas, tanggapannya Mas. Kapan itu? Kemarin Saya nggak tahu. Mas, gimana Mas kesahuran Mas? Itu kan kita muter terus ya. Untuk sebuah persahabatan atau Nggak tahu. Ya tanya yang makan berdua lah. Saya kan nggak tahu. Apakah itu ada makna tanda dukungan dari Pak Jokowi? Nggak tahu. Tanya yang bersangkutan lah ya. Usai mengunjungi Cirebon, selanjutnya Gibran bertolak ke Bandung untuk bertemu kalangan anak muda di Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU RI menemukan dugaan penyelewengan dana KPPS yang terjadi di Indonesia, mulai dari penyelewengan uang transportasi dan konsumsi. Hal itu pun dibenarkan oleh para petugas KPPS di Sleman, Yogyakarta yang mengaku mendapat makanan kurang layak. Usai viral di media sosial karena makanan yang kurang layak serta ketiadaan uang transportasi bagi anggota KPPS di Kulon Progo, Paguyuban Dukuh Sukulon Progo atau Madu Goro dan sejumlah anggota kelompok panitia pemungutan suara KPPS akhirnya mendatangi kantor KPU Kabupaten Kulon Progo. Mereka mengeluhkan kondisi tersebut yang dinilai tidak adil bagi para petugas KPPS.
KPPS sebagai ujung tombak kesuksesan pemilu dituntut untuk taat aturan sesuai Undang-Undang Pemilu, namun di sisi lain kesejahteraan tidak diperhatikan. Kondisi ini pun telah disampaikan langsung dengan Ketua KPU Kulon Progo secara tertutup. Dan itu tidak ada uang transport, Pak. Padahal KPPS itu warga sebagian adalah buruh harian lepas, di mana mereka izin untuk kerja, ada yang untuk jaga toko dan sebagainya. Tentunya kalau untuk harian tentunya mereka akan berkurang untuk hasilnya. Sehingga kalau tidak ada dengan uang transport, itu kami kasihan, Pak. Tidak hanya di Kulon Progo, di Sleman, Yogyakarta, ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS juga sempat mendatangi kantor KPU Sleman. Para anggota KPPS yang kebanyakan adalah kepala dukuh mempertanyakan tidak adanya uang transportasi pada saat pelantikan pada hari Kamis 25 Januari lalu. Para KPPS juga mempertanyakan pemberian makanan yang dianggap kurang layak. Jangan sampai nanti Sleman ini terulang lagi. Salah satunya adalah keterlambatan honor pada KPPS. Yang lalu kan begitu. Sementara KPU Sleman mengaku pihaknya memang tidak menyediakan uang transportasi saat pelantikan KPPS sesuai aturan KPU RI. Terkait makanan, KPU mengaku telah menganggarkan Rp15.000 per orang, namun dipotong oleh vendor. Langkah pertama Bapak Ibu, langkah pertama yang saya lakukan adalah men-stop atau memberhentikan dia sebagai vendor. Hari itu juga saat kemarin. Lalu anggaran saat ini tunggu. Lalu anggaran untuk BIMTEK hari ini dan ke depan kami turunkan ke sekretariat PPK atau Pak Sekcam. KPU Sleman juga telah berencana melaporkan vendor ke pihak kepolisian. Sementara KPU RI memantau langsung persiapan logistik KPU Medan yang ada di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. KPU memastikan distribusi logistik akan dilakukan pada tanggal 6 Februari mendatang, serta mencegah penyelewengan dana BIMTEK KPPS di Sumatera Utara. KPU RI menyebut sebelumnya banyak ditemukan penyelewengan dana BIMTEK KPPS di seluruh Indonesia. Karena hampir merata hari ini kita dengar banyak kejadian mulai pemotongan konsumsinya, transportasi, hak-hak peserta. Nah, kita minta di Sumatera Utara jangan sampai itu terjadi, khususnya di Kota Medan. KPU RI menyatakan telah menganggarkan dana KPPS sebesar Rp4 triliun, yang salah satunya untuk biaya transportasi senilai Rp150.000 per orang dengan jumlah total 5,7 juta anggota KPPS di seluruh Indonesia. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, YLKI dan Indef angkat bicara terkait kenaikan pajak bahan bakar di DKI Jakarta dari 5% menjadi 10%. Kedua lembaga tersebut menilai kenaikan pajak bahan bakar kendaraan akan berdampak pada kenaikan harga BBM. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI angkat bicara terkait kenaikan pajak bahan bakar kendaraan di DKI Jakarta dari 5% menjadi 10%. YLKI menyebut kenaikan pajak bahan bakar kendaraan akan berdampak pada kenaikan harga BBM. Tentu saja, karena kan dengan kenaikan pajak itu kan nanti harga BBM di retailer, khususnya di SPBU, itu ya naik sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Wacana kebijakan menaikkan pajak bahan bakar kendaraan ini sebelumnya disebutkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Wacana ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik serta sebagai salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar. Sementara pengamat ekonomi Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Nailul Huda menyatakan, jika alasan wacana kenaikan pajak bahan bakar kendaraan di DKI guna untuk menaikkan okupansi transportasi umum dan peningkatan kendaraan listrik, maka dinilai tidak tepat.
Hal itu lantaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik di DKI terbilang rendah. Kita lihat transportasi umum ini kan dia hanya bergerak di satu titik tertentu gitu kan. Mereka juga butuh untuk feeder dan sebagainya yang saya rasa itu harus disediakan oleh kota-kota penyangga yang ada di kota penyangga ibu kota gitu. Nah ini yang tidak dimiliki oleh kota-kota penyangga di ibu kota ini, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan roda atau kendaraan pribadi gitu. Sedangkan harga kendaraan listrik yang masih mahal dan stasiun pengisian yang masih jarang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Siapa sih yang tidak menyukai hidangan laut alias seafood? Tentunya menu ini menjadi menu favorit kebanyakan orang, salah satunya daging kepiting. Biasanya kepiting diolah dengan berbagai menu yang sama seperti saus padang, saus tiram, dan dibakar asap. Tapi apa ya rasanya jika kepiting diolah dengan cara dibakar dan diasap serta diberi saus kecombrang? Nah, di salah satu resto yang berada di Bandung menyajikan kuliner seafood, salah satunya kepiting bakar asap saus kecombrang. Proses pembuatan menu yang satu ini memang cukup memakan waktu. Kepiting yang sudah dibersihkan, direbus dengan air mendidih selama 3 menit dan ditiriskan. Lalu digoreng beberapa saat, kemudian dimasak dengan irisan kecombrang, serai, bawang bombay, daun jeruk, serta campuran bumbu khas ala resto. Tidak sampai di situ saja pemirsa. Daging kepiting yang sudah dicampur saus khusus, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan aluminium foil, lalu dibakar. Proses pembakaran dilakukan selama 5 menit hingga tercium aroma rempah. Dan ini dia, satu porsi kepiting bakar asap kecombrang siap disantap. Untuk rasanya, nggak perlu diragukan lagi. Perpaduan manis dan gurihnya daging kepiting dengan campuran bumbu rempah tradisional menyuguhkan cita rasa khas. Aku pesan kepiting bakar asap saus kecombrang. Kenapa pilih menu itu? Karena di restoran lain olahannya hanya saus tiram, black pepper, tapi di restoran ini ada beda dari yang lain, ada saus kecombrang. Jadi saya penasaran, pengen coba di sini dan ternyata rasanya itu enak karena rasanya banyak rempah-rempah. Jadi untuk Kurnia Seafood Bandung ini sendiri memiliki konsep untuk disparkan dan type seafood, di mana nanti customer bisa langsung pilih sendiri untuk aneka seafoodnya dan juga gramasinya, dan nanti dikasih rekomendasi untuk olahannya. Seperti salah satu saus olahan yang paling favorit di sini itu ada saus Kurnia dengan rasa yang asam, manis, terus ada harum dari kecombrangnya. Gimana pemirsa? Penasaran dengan rasa kepiting bakar asap saus kecombrang? Langsung saja datang ke sini dan dijamin bakalan ketagihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.